Manajemen pakan sangat penting karena dapat berpengaruh pada produktivitas kambing. Tujuan dari pemberian pakan adalah untuk perawatan tubuh atau untuk kebutuhan hidup pokok dan untuk keperluan bereproduksi. Pakan ternak ruminansia pada umumnya terdiri dari hijauan dan konsentrat. Hijauan pada pakan ternak diartikan sebagai pakan yang mengandung serat kasar atau bahkan tidak tercerna relatif tinggi. Jenis pakan hijauan ini antara lain hay, silase, rumput-rumputan, kacang-kacangan, dan limbah pertanian, misalnya jerami padi, pucuk tebu, dan daun jagung. Konsentrat atau pakan penguat adalah pakan yang mengandung serat kasar relatif rendah dan mudah dicerna. Bahan pakan penguat ini meliputi bahan pakan yang berasal dari biji-bijian seperti jagung giling, manir, dedak, atul, mungil kelapa, dan berbagai umbi. Fungsi utama konsentrat adalah memberi tambahan energi dan protein yang diperlukan untuk pertumbuhan produksi yang tidak dapat dipenuhi oleh hijauan. Kekurangan energi dapat menyebabkan berkurangnya fungsi produksi dan terhambatnya pertumbuhan bobot badan pada kambing, serta dapat berakibat kematian bila berlangsung lama. Konsentrat atau pakan penguat ini tidak boleh diberikan terlalu banyak. Baiknya, menurut Sarwono 2002, pemberian makan penguat tersebut tidak sekaligus, melainkan diselingi dengan pemberian hijauan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu manajemen kesehatan kambing dan domba. Apa saja yang harus dilakukan? Simak video berikut. Yang pertama yaitu sanitasi. Sanitasi merupakan sebuah program kebersihan yang bertujuan untuk mencegah masuk dan perpindahan bibit penyakit yang menyerang ternak. Caranya bisa dilakukan pengasapan, penyemprotan, dan pembersihan. Yang kedua yaitu potong bulu domba. Tujuannya untuk menjaga kesehatan dari kuman, penyakit, parasit, jamur. Selain itu, selain untuk pencegahan penyakit, bulu domba dipotong untuk memperindah domba, terutama pejantan. Bulu-bulu pada domba dipotong karena bulu ini merupakan sarang dan tempat terbaik untuk tumbuhnya jamur dan penyakit. Kemudian ada memandikan domba. Memandikan domba ini bertujuan untuk menjaga kebersihan ternak agar terhindar dari kotoran dan penyakit. Mandiin domba bisa dilakukan dengan cara menggosok dan dialiri air dengan air bersih. Selanjutnya yaitu cek suhu dan cek detak jantung ternak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi atau diagnosa ternak untuk mengetahui status kesehatan ternak. Kemudian ada pengukuran lingkar dada digunakan untuk mengetahui berapa lingkar dada dari kambing tersebut dan berapa bobotnya. Super Tetra ini merupakan sebuah obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi pada tubuh ternak. Kemudian ada penyakit pink eye. Pink eye ini merupakan penyakit mata memerah dan diobati dengan cara pemberian antibiotik tetes selama 2-3 kali sehari kepada mata ternak. Lalu ada miasis. Miasis ini adanya larva atau lalat belatung pada jaringan tubuh dan diobati dengan cara yang sederhana, yaitu pemberian kapur pada anggota tubuh tersebut, kemudian diberikan perban atau dibalut kain untuk membalut luka tersebut dan kemudian dibungkus dengan perlahan dan akhirnya kain tersebut diikat, kemudian ditunggu sampai hari berikutnya. Manajemen perkandangan. Kandang merupakan tempat istirahat dan berteduh bagi kambing. Kandang yang baik berfungsi memudahkan dalam pemeliharaan ternak sehari-hari, seperti pemberian pakan dan minuman, pengendalian penyakit, serta vaksinasi. Selain itu, sebagai pelindung ternak dari hewan-hewan lain, sengatan panas matahari, hujan, dan suhu dingin. Untuk lokasi kandang, sebaiknya dipilih tempat yang teduh, tapi cukup mendapatkan sinar matahari di waktu pagi.
Lokasi kandang sebaiknya tidak terlalu jauh dari rumah untuk memudahkan pengawasan dan penjagaan. Namun, kandang sebaiknya dibangun agak jauh dari lalu lintas agar ternak bisa hidup tenang dan tidak mudah stres. Kandang sebaiknya didirikan di atas tanah yang kondisinya padat, kering, tidak becek. Di waktu hujan, bersih, selalu mendapat sinar matahari pagi. Hal ini untuk menghindarkan ternak dari serangan penyakit. Dalam membangun kandang, harus memperhatikan kondisi, konstruksi, dan perlengkapan kandang. Kondisi kandang adalah bentuk atau model kandang yang bisa membantu ternak terhindar dari gangguan alam secara langsung seperti hembusan angin, terpaan hujan, dan sengatan terik matahari. Model kandang untuk kambing umumnya berbentuk panggung yang dibangun di atas permukaan tanah, yang sehingga terdapat kolong di bawah kandang. Tinggi kolong dari permukaan tanah ini sekitar 0,5 meter. Untuk model kandang dapat berupa kandang koloni ataupun kandang individual. Konstruksi kandang yang baik adalah kokoh, kuat, dan tahan lama. Kandang yang baik adalah kandang yang memiliki ventilasi lancar, dindingnya kuat dan baik, atap tidak bocor, serta lantainya tidak mudah lembab. Rangka dan dinding kandang bisa terbuat dari kayu, bambu, atau beton yang kokoh. Atap kandang ini berfungsi untuk melindungi ternak dari panas matahari, hujan, dan angin. Bahkan bahan untuk atap kandang ini dapat dibuat dari genting, asbes, ijo, ataupun rumbia. Lantai kandang dibuat dari bilah-bilah bambu, papan, atau lapisan semen. Agar tidak menimbulkan kecelakaan bagi ternak, sebaiknya lantai dibuat rata, datar, tidak licin, tidak terlalu keras dan tajam, serta tidak mudah ditembus air. Keadaan lantai harus selalu kering, bersih, tidak becek atau lembab, dan mudah dibersihkan. Selanjutnya, ukuran kandang. Untuk ukuran kandang bisa dilihat pada video. Untuk kambing jantan dan betina sebaiknya dipelihara secara terpisah. Begitu pula anak-anak kambing setelah lepas sapi, yaitu berumur 2-4 bulan. Kandang dapat disekat menjadi beberapa bagian. Hal ini akan memudahkan pemeliharaan, pengontrolan ternak yang sakit, pengaturan perkawinan induk, dan pengontrolan induk yang sedang bunting atau menyusui. Kambing yang dikandangkan secara berkala 2 atau 3 kali seminggu perlu digembalakan agar bebas bergerak di lapangan terbuka. Selanjutnya yaitu perlengkapan kandang. Perlengkapan kandang pada kandang kambing sangat diperlukan, yaitu seperti tempat pakan atau kalungan, tempat hijauan pakan. Tempat ini sebagai tempat untuk menyeleksi pakan hijauan sebelum diberikan kepada kambing. Yang selanjutnya yaitu tempat minum, terus tempat kompos. Untuk tempat kompos berfungsi untuk mengumpulkan kotoran. Tempat ini berada di bawah kolong kandang panggung berupa lubang galian dalam tanah yang cukup dalam agar dapat menampung kotoran yang banyak. Yang selanjutnya yaitu perlengkapan kandang, yaitu pintu kandang, terus tangga. Untuk tangga ini sangat diperlukan sebagai sarana naik dan turun ternak maupun pemeliharanya. Tangga kandang ini biasanya dibuat agak landai, tidak licin, dan terdapat alur-alur melintang guna menahan kaki ketika ternak sedang berjalan naik ataupun turun tangga. Perlengkapan yang selanjutnya yaitu ruang utama. Ruang utama ini berguna untuk sebagai tempat ternak agar bisa bergerak leluasa di dalam kandang. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang manajemen limbah pada kambing dan domba. Kambing etawa dan domba merupakan limbah ternak yang berpotensi sebagai sumber pupuk organik. Limbah ternak kambing ini berupa feses dan urin yang mengandung kalium relatif lebih tinggi dari limbah ternak lain.
feses kambing mengandung N dan K 2 kali lebih besar daripada kotoran sapi. Feses kambing mengandung P lebih tinggi daripada urin. Dan urin kambing etawa sendiri mengandung hormon alami golongan IAA, giberelin, dan sitokinin yang lebih tinggi daripada urin pada ternak lain. Selanjutnya ada peningkatan populasi domba yang akan diikuti dengan peningkatan produksi limbah baik berupa feses, urin maupun sisa pakan. Feses mengandung bahan organik yang berpotensi menimbulkan cemaran terhadap lingkungan, sehingga upaya untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh feses tersebut dilakukan pengolahan. Salah satu cara pengolahan feses yaitu dengan metode pengomposan. Metode pengomposan sendiri merupakan salah satu cara pengolahan limbah yang memanfaatkan proses biokonversi. Biokonversi sendiri adalah proses yang dilakukan oleh mikroorganisme dan organisme untuk mengubah suatu senyawa atau bahan menjadi produk yang mempunyai struktur kimiawi yang saling berhubungan. Proses biokonversi limbah dengan cara pengomposan menghasilkan pupuk organik yang merupakan hasil degradasi bahan organik. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah bahan organik limbah sudah terdegradasi dengan baik adalah perubahan bahan organik limbah menjadi unsur hara, terutama unsur makro seperti N total, P2O5 dan K2O. Dan juga hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Pak Haryanto 2011 yang berbunyi pemberian POC urin domba terdekomposisi berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan produksi kangkung. Dosis POC urin domba yang semakin banyak diberikan, maka semakin baik pertumbuhan dan produksi tanaman kangkung tersebut. Sekian. Breeding kambing. Dalam peternakan kambing, breeding kambing adalah hal mendasar dalam peternak kambing. Kenapa saya katakan mendasar? Karena kegiatan-kegiatan peternakan kami seperti penggemukan dan pemerahan tidak bisa berkelanjutan tanpa adanya breeding. Penggemukan kambing memerlukan stok populasi kambing dan stoknya pun diperoleh dari breeding kambing. Begitu juga untuk kambing perah, harus ada reproduksi kambing-kambing baru yang berkualitas. Kambing betina memiliki siklus birahi 18-21 hari. Lama birahinya pun biasanya berlangsung sekitar 30 jam. Apabila lewat masa birahi, kambing betina tidak dikawinkan, maka harus menunggu 18-21 hari kemudian sampai kambing betina birahi. Mengawinkan kambing betina harus pada masa birahi, karena kalau dipaksakan kawin di luar birahi biasanya tidak terjadi pembuahan. Ciri-ciri kambing birahi biasanya kambing gelisah dan mengembik terus-terusan. Selain itu, ciri-ciri yang lain, ekornya dikibas-kibaskan, nafsu makan turun, kemaluan merah dan cenderung basah. Kambing yang sedang bunting memerlukan perawatan yang baik untuk hasil maksimal. Hindari pemberian pakan yang dapat mengakibatkan keguguran seperti daun randu, waru, ketapang, dan lain-lain. Setelah induk kambing melahirkan, segera diberi air gula, tujuannya untuk menyegarkan dan memulihkan tenaga. Kemudian pantau dan pastikan plasenta atau ari-ari keluar. Lalu bersihkan bagian pangkal ekor untuk cempe, harus segera dibersihkan. Potong tali pusar dengan alat yang disteril, kemudian cempe harus segera menyusul ke induk.